Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, SKL 1 ya, alhamdulillah. Ini dia yang akan kita buat. Owala. Bacanya bukan Owala, bukan. Owala app ya, you know the battle tumbler or something like that. Ya. Yeah. The brand is Owala, and then ini adalah modifikasi aplikasi dari Naila Alfatin. Ya, karena itu salah satu ada 3 ya waktu itu proyek terbaik dari salah satunya, jadi ini yang dipakai untuk semua cabang di tahun ajaran ini ya, yang Owala. Nah, tampilannya ini dari mockup ditampilkan home screen ya, nanti akan kita buat seperti ini home screen, kemudian ini detail screen ya, dengan ada detail produknya. Kemudian ya ini deskripsi ataupun advantage dari botolnya gitulah kurang lebih. Nah, kemudian UI previewnya mungkin ada beberapa yang akan kita buat di sini. Yang pertama ada section onboarding screen ya. Nah, onboarding screen kita pakainya yang slider seperti ini ya. Jadi dia bisa di slide, bisa juga di next menggunakan button. Jadi ini namanya onboarding. Onboarding itu beda sama splash screen. Kalau splash screen itu splash, dia tuh muncul beberapa detik hilang, langsung ngedirect ke screen selanjutnya. Tapi kalau misalkan onboarding itu adalah pengenalan gitu ya. Jadi kita nanti di sini onboarding. Nanti kalau mau pakai splash screen juga bisa ya. Jadi kita tambahin pertama itu splash screen, kemudian dia akan ngedirect langsung ke onboarding, baru setelah diklik get started dia baru pindah ke halaman autentikasi. Nah, kita punya 3 onboarding screen ya. Kemudian di sini ada authentication screen sama kayak kita kemarin ya, tapi di sini sudah responsif. Sudah statefulnya sudah berjalan ya, itu menggunakan pihak ketiga juga nanti yang namanya provider. Itu sangat bagus sekali. Provider adalah state management pihak ketiga yang dipelajari oleh pemula yang baru banget belajar ya. Itu sangat cocok karena sintaksnya sangat mudah, logiknya juga sangat mudah. Jadi nanti teman-teman akan belajar dari SKL 1 menggunakan provider. Nanti di SKL 2 state managementnya ganti jadi GetX. Itu populer tapi lebih advance dikit daripada provider. Jadi kita di sini diajarin dulu yang bagian dasar-dasarnya ya. Provider itu juga populer. Jadi yang populer itu ada 3 teman-teman. Untuk state management pihak 3, yang pertama ada provider, yang kedua ada GetX, yang ketiga ada Riverpod. Itu state management populer di Flutter yang paling banyak digunakan. Kalau ditanya, Miss, kalau misalkan kerjaan nih nyari-nyari opportunity, kira-kira yang paling banyak dicari apa? Yang paling banyak adalah GetX, Block, Qubit. Itu yang paling banyak. Tapi Block and Qubit itu tuh udah susah ya, levelnya udah sangat advance kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada home screen seperti tadi ya. Jadi nanti komponennya ada beberapa, app bar-nya kita ada location di sini. Di sini masih dummy, tapi kalau misalkan kita bisa get, kita gampang banget tinggal nge-get aja library dari Google Maps API. Kita tinggal nge-get itu, tapi kalau pakai ini kita harus nyalain permission location. Itu ada juga di Android Manifest. Kalau teman-teman pernah nge-build Android sebelumnya, pasti familiar banget sama yang namanya file Android Manifest. Itu bisa kita atur di sana untuk permission Google Maps yang ada di handphone user masing-masing. Nanti kita kalau udah nyalain, otomatis si aplikasi bisa nge-get lokasi realnya gitu ya. Kemudian di sini ada icon, itu ada card dan juga notification. Kemudian di sini ceritanya mah e-wallet gitu ceritanya. Ceritanya e-wallet, pay top up explorer gitu kan. Kemudian di sini ada banner yang bisa di-swipe juga. Kemudian kategoris, jadi nanti kita bisa misahin botolnya itu per kategoris. Ini of course bisa di swipe gitu ya, cakep nanti. Kemudian ada katalognya. Ini katalog ya, ini bisa di scroll ke bawah, itu sama kayak gini juga bentuknya. Ini namanya katalog. Nanti kita ada yang namanya katalog screen gitu ya. Kemudian ini untuk home screen, kemudian ada detail screen yang tadi ya di banner, di poster gitu. Jadi nanti kita ada animasi teman-teman. Jadi ketika user nih klik dari sini terus pindah ke sini, itu tuh kayak botolnya timbul gitu. Yang tadinya ada di home screen diklik timbul. Itu kan kayak bagus ya dari segi user experience gitu. Kemudian di sini ada harga, colornya apa bisa dipilih. Kemudian ada deskripsi singkat, kemudian ada counter di sini. Kira-kira mau belinya berapa item? Kemudian di sini ada masukin ke keranjang, ada buy now, ada juga di sini masukin ke wishlist. Nah,
Ini yang paling unik ya, karena masukin ke wishlist ini sangat-sangat gampang. Kita tinggal bikin logic nanti di sana. Of course itu harus pakai stateful ya, karena ini kan ada perubahan state ya enggak. Yang tadinya warnanya putih nih, ketika user klik di sini warnanya jadi merah plus si botol ini masuk ke wishlist ya enggak. Jadi ada logiknya di sana. Kemudian ada keranjang. Jadi kalau misalkan user nanti udah klik ini button ya, nanti dia akan masuk ke keranjang beserta jumlahnya berapa. Nah, di sini di keranjang juga dia bisa langsung check out gitu kan. Langsung bisa check out, bisa juga nambahin mau berapa itemnya. Ini sangat interaktif ya. Jadi nanti satu ini persatuan ini harganya 433 sekian. Kalau tambah 2, ini nanti otomatis harganya nambah kali 2. Jadi di sini juga ada logiknya. Jadi kita udah lumayan banyak nih logiknya. Kalau kemarin itu kita cuma UI gitu kan, logik paling sedikit doang. Tapi di sini kita udah mulai banyak main logika, matematika ya. Kemudian selanjutnya ada wishlist screen. Ini tampilan ketika kosong ya. Your wishlist is empty. Kalau misalkan nanti dimasukin pakai wishlist tadi, dia akan masuk sini otomatis. Sama kayak keranjang. Kalau dimasukin ke keranjang dia ada di sini gitu ya. Kemudian ada settings. Di sini ya your profile dan lain sebagainya, bisa edit juga nanti. Yang paling unik juga di sini adalah tema gelap dan terang. Kita bisa ngatur nanti di aplikasi kita itu bisa tema gelap dan terang ya. Caranya menggunakan local session, menggunakan shared preferences ya. Shared preferences itu di Android native juga punya. Jadi itu sangat-sangat memudahkan bagi mobile developer ya, yang mungkin sebelumnya tuh pegangnya native kemudian switch ke multi platform gitu. Jadi ada beberapa konsep yang ada tuh di native kemudian di multi platform juga ada lagi gitu kan. Jadi kita tinggal ya udah kebutuhannya apa gitu. Kalau di sini shared preferences untuk pergantian tema gelap terang gitu ya, dark theme. Nanti kita tinggal switch aja toggle ini kemudian nanti jadi gelap. Kalau di toggle-nya di switch jadi off, jadi tema terang lagi kayak gitu ya. Kemudian di sini ada profile screen kayak tadi ya. Nih. Kayak gini terus save ya. Ini kalau mau nyimpan dan lain-lain. Terus udah deh. Kurang lebih segitu ya. Kira-kira banyak apa sedikit? Dikit ini mah. Cuma nanti yang banyak di ininya ya. Gimana caranya bikin kode kita itu terbagi-bagi menjadi beberapa komponen. Nah, itu yang banyak. Jadi misalkan nih dalam home screen itu kan komponennya banyak ya teman-teman. Kita nggak langsung ngoding ini semua dalam satu screen, enggak. Tapi nanti kita pindahin jadi kategori screen, kemudian dan juga katalog screen kayak gitu. Gitu ya. Kemudian of course di sini ada tools and dependencies. Nanti mungkin ini bakal mesti share ya ke kalian semua linknya, link Figma-nya. Nah, toolsnya ada 4. Yang pertama itu Flutter SDK, of course. Kedua Visual Studio Code, kemudian Devices dan JIT. Nah, ini yang paling utama. Di sini JIT yang masih bermasalah siapa? Hilwa aja ya. Yang lainnya aman. Let's see ya. Nanti ketika kalian melakukan initial commit ada problem atau tidak, kita lihat di lapangan langsung. Kemudian dependencies yang harus digunakan ada beberapa nih ya. Pertama, kita menggunakan Flutter SVG ya, library for SVG usage in our project. Jadi nanti asetnya itu bukan cuma PNG ya. Kan kalau kemarin-kemarin kita manggil aset PNG ya. Dan PNG itu .png, .jpg, .jpeg itu tuh udah support dari Flutter-nya gitu. Tapi kalau .svg dia nggak support. Jadi kita harus manggil library pihak ketiga yaitu Flutter_svg kalau mau menggunakan SVG file. Kemudian kita juga pakai yang namanya provider, ya ini tadi library for state management, kemudian INTL, library for international formatting. Salah satunya adalah untuk ngerapihin format waktu ya nggak? Oke? Ya. Kemudian selanjutnya ada smooth page indicator. Ini library for smooth indicator. Jadi nanti kalau misalkan ada loading atau apa gitu, nah kita bisa pakai bantuan ini. Kemudian ada Flutter Toast, itu untuk for toast. Kalian tahu toast apa? Notif yang muncul biasa di bawah ya. Misalkan kalau coba ya dicari aja toast Mubin. Oke, coba di sini. Toast notification. Mana ya? Example.
Nah, kayak gini nih. Ada kayak pop up gitu tapi kecil. Terus bentarnya hilang gitu. Kalian kalau misalkan dapat notifikasi WhatsApp itu kayak ada yang muncul nggak? Iya. Nah, itu toast namanya. Kalau belum tahu ya, itu toast nanti kita bikin seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke Figma tadi mana? Nah, ini ya. Yang terakhir ada shared preferences. Ini adalah library for local storage. Nah, untuk hari ini kita ingin starting. Jadi kita bikin dari scratch ya. Itu membuat project baru, kemudian hari ini kita setup library yang digunakan plus kita setup JIT kita. Siap? Oke, silakan buka Flutter ininya ya, projectnya. Kalau belum buka, ini sampel ya. Di sini Command Shift P ya, kayak biasa ya, Command Shift P. Kalau kekecilan kita perbesar. Nah, project baru, buat project baru ya. Command Shift P, kemudian Flutter, new project, udah. Kemudian pilih application, sama kayak biasa ya, pilih application, kemudian silakan pilih desired folder. Jadi kita akan menyimpan dalam satu folder. Di sini mestinya mau bikin baru ya, jadi di Flutter project itu mau bikin baru. Bika Ambon gak tuh? Di sini adalah Tumblr app. Kalian Oala app aja ya, karena mesti udah ada Oala app. Kalian namanya Oala app. Oke. Sip, kalau sudah bikin folder barunya, select folder to create a project in. Oke, sip. Yes, trust the others. Nah, sudah. Kemudian kalian buka JIT-nya. Udah belum bikin folder barunya? Biar nggak ada yang cepat, nggak ada yang lama. Ada yang belum? Ada yang struggle for creating new project? Raise your hand. There is no? Oke. Kita buka GitHub masing-masing. GitHub, kemudian new repository. Ya, di sini namanya Oala app. Atau ya kalian silakan Oala app kalau mestinya Tumblr app. Nah, sip. Sudah? Kemudian visibility-nya public. Sudah? Oke, sip. Create repository. Hah? Kok Sri? Cannot. Ya udah, coba ini Mas, ini lagi ada nih. Apa hilang? Yang lainnya udah sampai sini? Belum. Oke, ditungguin ya. Kalau misalkan ada yang udah tahu stepnya untuk initial commit ya silakan. Iya, namanya Oala app. Nah, sip. Lihat. Nah, siapa lagi yang belum? Raise your hand. Sudah semua? Oke, sudah semua ya? Yang sebelah kanan Mistia nih, sini. Udah belum? Yang sebelah kiri Mistia. Apa? Iya, tetap buat. Itu masalahnya di terminalnya kan?
Ya nggak? Berapa lama belum solving itu Git problemnya? Awal. Berarti selama ini ngirim SQL pakai apa? Drive. Gak bisa ada linknya, cuma kalau ditekan error. Oke. Udah? Silakan copy yang ada di sini ya. HTTPS-nya silakan di sini. Di sini kita bisa dua metode. Pertama HTTPS, kedua SSH. Karena kita biasa pakai HTTPS ya silakan pakai HTTPS aja. SSH itu memberikan keamanan yang lebih ekstra. Di copy, kemudian go to our project, kemudian kita buka terminal. Pertama apa? Git init. Ini fungsinya untuk menginisialisasikan Git ke dalam project kita. Di sini project kita nih, itu stage-nya masih lokal, teman-teman. Jadi ada beberapa stage ya, kalau teman-teman belum tahu. Ketika kita ngomongin soal GitHub itu namanya apa? Tahu nggak? Namanya adalah Version Control System. VCS ya. Version Control System itu GitHub. Yang kemarin Mistia sebutin ada beberapa nih. Ada GitLab, ada Bitbucket. Yang biasa digunakan secara daily user itu adalah GitHub. Tapi kalau yang biasa dipakai secara komersil atau levelnya udah perusahaan itu biasanya pakai GitLab ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah atau komen git init ya untuk menginisialisasikan Git. Enter aja ya. Kemudian nanti dia akan memberikan feedback initialize mtg repo bla 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 bla. Ini adalah direktori kita ya. Jadi project kita tuh kesimpannya di sini loh gitu. Di user setyaning bla 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 gitu kan. Kemudian setelah git init apa lagi? Tahu? Git add. Oke, itu benar. Tapi ada lagi. Jadi kita harus masukin dulu kira-kira nanti kita mau masukin si project kita ini ke dalam repository yang mana. Nah, jadi kita git remote add origin. Nah, ini kita ngasih tahu nih kira-kira kita mau masukinnya kemana. Kita paste ya. Yang tadi udah kita copy, ini kita paste. Ini tuh kita ngasih tahu nih. Jadi stepnya adalah setelah menginisialisasi kita ngasih tahu. Nanti kita mau masukin project kita ke remote. Ke remote itu adalah stage ketika project kita sudah berada di GitHub ya, sudah di push. Itu remote stage-nya. Git remote add origin, enter. Nah, pastikan nggak ada error. Ada yang error? Typo nggak ada ya. Jadi git remote add origin, baru abis itu git add. Nah, git add kalau mau semuanya kita titik aja. Itu tandanya masukin semua file berserta subfilenya, folder semuanya kecuali git ignore. Ya, git ignore itu untuk mengignore ya. Misalkan di aplikasi kita itu ada kredensial, API key atau database connection, itu biasanya ada tuh kalau kalian creating Laravel project. Biasanya ada definisi database creation dan connection di sana. Nah, itu nggak boleh dibawa sampai ke GitHub. Biasanya kita masukin ke git ignore. Kalau kita masukin sesuatu ke sini ke git ignore, dia otomatis gak bakal ada di version control karena dia di ignore gitu ya. Nah, kalau udah git add kayak gini, titik, kita enter aja, udah. Kemudian setelah kita masukin semuanya, kita kasih caption. Kira-kira kita mau pushnya itu keterangannya apa sih? Apakah kita initial commit? Itu berarti biasanya kalau Mistia itu best practice-nya adalah ketika kita push pertama kali, initial commit itu adalah initial pertama kali deh sebelum diubah apapun gitu kan. Ketika baru creating project, kita nyiapin project kita biar ada di remote, biar enak gitu. Selanjutnya itu initial commit. Jadi kita langsung git commit ya /m itu artinya message ya, /m, kemudian kita kasih string di sini. Nah, isi pesannya tuh apa atau message-nya apa? Yaitu initial commit. Kalau teman-teman punya caption yang bagus silakan. Tapi di sini Mistia mau ngasih best practice kira-kira penulisan caption yang terbaik prakteknya itu seperti apa. Karena teman-teman, git message itu sangat-sangat berguna kalau misalkan nanti ketika udah production teman-teman mengalami error
terus kalian mau rollback ke kode yang sebelumnya nggak error, itu kita bisa trace menggunakan git nggak tuh, menggunakan git commit message gitu ya. Jadi di sini initial commit. Nah, sip, udah deh. Pastikan juga nggak ada error. Initial commitnya Apa? Iya, git spasi commit spasi strip m spasi lagi kasih string. Nah, baru di dalam string tersebut initial commit atau pesan-pesan yang lainnya nanti. Udah, aman? Oke, kalau sudah aman baru kita push. Commit itu artinya kita baru jadi punya tiga stage teman-teman. Pertama lokal, kemudian di tengah-tengahnya itu ada stage kosong gitu ya. Terus atasnya lagi itu remote. Teman-teman kalau misalkan pernah nih pergi ke mall atau kemana gitu, biasanya dia ada lift yang M. Misalkan satu, kan biasanya kan lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya nggak? Tapi ini ada lift yang ada 1M, kemudian baru 2, kemudian 2M, baru 3. Pernah nggak lihat kayak gitu? Jadi dia ada lift tengah-tengah gitu. Ada lantai tengah-tengah buat tempat parkir biasanya gitu. Nah, ini konsepnya sama nih. Jadi di apa namanya? Stage yang tengah-tengah itu kita nyimpen. Yang tadinya lokal, kita masukin git commit, dia naik 1. Ya kan? Dia naik 1, dia pergi ke area kosong. Baru setelah kita ngelakuin git push, dia naik lagi ke remote gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalian ngelakuin git proses itu tuh ada yang terjadi di belakang. Mungkin mayoritas itu teman-teman atau orang-orang di luar sana ya yang Mistia temuin itu hanya tahu aja komen ini tuh fungsinya buat apa, tapi dia nggak tahu secara spesifik itu apa yang terjadi sampai kode kita bisa dibawa ke GitHub. Jadi itu yang terjadi ya, kode kita aslinya lokal, kemudian kita git init, kita ngasih tahu nih, oh kode kita bakal dibawa ke remote gitu kan. Kemudian kita ngelakuin git commit gitu kan. Git commit itu tadi kita berarti yang tadinya lokal kita naik 1 di area kosong sebelum kita nge-push. Pas kita push baru dia masuk ke GitHub. Gitu ya. Oke? Nah, kita di sini terakhir tadi git commit ya. Terakhir yang kita lakukan adalah git commit. Kalau commitnya berhasil, nggak ada konflik. Nah, pastiin ya. Ini biasanya konflik sering terjadi kalau kita melakukan kontribusi pada salah satu repository. Misalkan kalian secara berkelompok 4 orang bikin satu JIT yang sama, kalian kolaborasi di sana. Nah, itu ntar ada beberapa nih paling konflik yang terjadi gitu kan, satu sama lain. Nah, pastiin ketika kita habis git commit itu nggak ada konflik yang terjadi. Baru kalau nggak ada konflik udah aman, kita baru bisa nge-push. Biasanya yang paling sering bisa temui adalah itu nggak SMK, nggak mahasiswa ya, mereka itu maksain. Jadi konflik nih sebenarnya, konflik itu harus dibenerin dulu teman-teman. Kalau konflik dia harus di-resolve gitu. Tapi yang sering bisa temuin dia konflik tapi dia paksain push, itu bisa teman-teman. Tapi nanti kalian error di sana ketika teman kalian mau nge-pull nih, dapatnya kode yang setengah, kode yang error kayak gitu. Ya. Jadi pastikan ketika kita git commit itu tidak ada konflik, tidak ada error gitu ya. Jadi kalau sudah baru kita bisa git push. Git push U ya, strip U, kemudian origin master. Master ini adalah nama apa? Ada yang tahu? Branch ya. Branch itu apa sih? Cabang ya. Branch itu cabang ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi di Git itu kita bisa make yang namanya branching, teman-teman. Nah, nanti di Ujikom juga bakal pakai itu branching. Jadi ada yang namanya branch master, ada yang namanya branch development, ada yang namanya branch testing, dan lain-lain. Ada juga developer yang namain branchnya itu nama, teman-teman. Misalkan nih Mistia sekelompok sama Sri gitu kan. Kemudian kita kelompok lagi sama Lala gitu kan. Kita bertiga nih. Kita bikin satu branch namanya Oala App. Nah, di situ ada branch master pertama, terus ada branch Tia, ada branch Sri, sama ada branch Lala. Ada juga yang kayak gitu. Itu tergantung aja, yang penting kalian paham flow-nya gimana gitu ya. Kalau udah kayak gini, kita enter aja harusnya. Wah, lihat. Nah, lihat. Kira-kira kenapa nih? Ada nggak ya error kayak gitu? Asia sama. Ada yang berhasil? Coba reaction dong yang berhasil dong. Mau tahu. Oke, berarti berhasil nih banyak nih. Nah, Mistia error. Mistia mau ngasih tahu gimana caranya kalian nge-resolve kalau misalkan
ada error seperti ini gitu ya. Sebelumnya itu kalian langkah-langkahnya tuh aman ya nggak? Dari git init dan lainnya sampai git push. Tiba-tiba pas git push kayak gini gitu, katanya src refspec master doesn't match any. Kenapa gitu kan? Coba deh kita lihat di bawah sini teman-teman, lihat nggak? Di bawah kiri bawah nih ada yang gambarnya kayak akar-akar gitu tuh. Itu tulisannya apa? Master. Kalian master ya? Mesti apa tuh? Main. Apakah itu berpengaruh? Kita coba aja. Main. Berpengaruh dong. Berarti apa maksudnya? Ada yang paham nggak? Branch-nya harus sama. Jadi teman-teman, ketika kita ngebawa project kita ke remote, itu tuh biasanya ada langsung di bawah sini. Pasti ada langsung muncul di bawah sini teman-teman. Entah itu master atau main. Biasanya dua itu, nggak jauh-jauh dari master atau main. Itu tuh adalah branch default yang dimiliki sama JIT kalian. Kalau Mistia itu defaultnya adalah main. Kalau kalian tadi sebelumnya master kan bisa kan? Berarti kalian defaultnya master. Tergantung settingan digit kalian. Tapi kalau kita nggak pernah nyeting apapun digit kita gitu, dia pasti defaultnya adalah master. Kalau Mistia pernah disetting jadinya main, gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu ketika kita udah git commit gitu kan, setidaknya git init deh. Setelah git init pasti dia muncul sesuatu di bawah kiri editor kita, yaitu ini gitu. Ini adalah definisi dari ternyata project kita ini udah ada di remote nih, gitu kan. Jadi kita lihat di situ branch-nya apa yang aktif. Ini mendefinisikan branch yang aktif ya teman-teman. Berarti punya Mistia branch yang aktif adalah branch main. Punya teman-teman bacaannya apa di bawah kiri? Master ya. Kalau diklik dia munculin kayak gini. Lihat gak? Nah, di sini ada branch main. Ini adalah kodenya nih teman-teman. FO43903 itu adalah kode branch-nya. Kita kalau pernah denger gak PR atau pull request? Belum? Nah, pull request itu ya nanti deh dijelasin. Itu kalau misalkan kita sudah masuk ke ranah kolaborasi di GitHub, nanti kalian bakal dapet kok, tenang aja. Pokoknya ya singkatnya adalah pull request itu kita harus masukin kode daripada branch-nya. Nah, ini kode yang F sekian itu nanti yang akan kita masukin kalau misalkan Mistia mau ngepull punyanya branch main. Kurang lebihnya gitu ya. Nah, udah berhasil nih, dicek aja di GitHub-nya, di reload. Kalau udah berhasil, dia harusnya udah masuk project kita. Sudah. Punya teman-teman udah belum? Ada yang masih bermasalah? Punya apa tuh? Apa coba lihat? Punyanya Hilwa gimana? Aman? Nggak aman? Error ya? Coba sini, Mistia lihat dulu deh. Dia udah dari sini, Miss. Unik. Nah, ini Mistia mau ngasih tapi nanti recordingnya stop nggak ya? Tahu deh, coba aja.